Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, kejujuran nilai mutlak keimanan. Itulah tema besar yang kita angkat pemirsa. Seperti yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, kulil haqqu walau kana murran. Katakanlah yang benar, katakan yang hak meskipun itu pahit. Nah, hadis ini adalah yang akan dijuantahkan oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Bagaimana ketika kita jujur dihadapkan dengan berbagai tantangan, harus hilang jabatan, harus hilang harta. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz Riza Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Semoga yang hadir di tempat ini, yang menyaksikan Damai Indonesiaku, semuanya selalu dalam keridhaan dan cinta Allah. Bapak Kiai Haji Jujun Junaidi yang saya cintai, jamaah yang dimuliakan Allah, ada dua tabiat yang bisa mengantarkan Anda dan saya menuju syurga. Tabiat apa saja? Quran surah An-Nahl di ayat yang terakhir, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan bersama orang-orang yang takwa dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Selama Anda menjaga ketaatan dengan ibadah dan menjaga akhlak yang baik, maka insya Allah Anda masuk surga. Yang kedua, saya mengulang ayat sebagaimana beliau yang telah baca tadi. At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Berikutnya adalah dua tabiat yang selalu dibersamai Allah. Orang itu dicintai Allah. Yang pertama, orang yang taat kepada Allah. Wa kunu ma'as shodiqin. Dan yang kedua, bertabiat jujur. Bahkan dalam Quran surah Al-Ahzab surat 35, surat 33 ayat 35 disebutkan 10 kriteria orang yang dirindukan surga. Apakah ibu termasuk? Halo? Apakah ibu termasuk? Temukan jawabannya di ayat ini. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal furujana furujahum wal hafidat wal hafidhina dzakirallah wad dzakirat. Ada 10 kriteria orang yang senantiasa dirindukan syurga. Salah satu di antara 10-nya wassodiqina wassodiqat. Laki-laki yang jujur dan perempuan yang jujur. Ingat, jujur adalah harga iman. Jujur adalah harga mati. Siapa yang berdusta mengkhianati iman. Siapa yang berdusta mencederai iman. Itu kenapa seorang mukmin harus berkarakter dari 4 sifat Rasulullah. Salah satunya adalah sidik, yakni jujur. Dalam sebuah hadis Rawahul Muslim nomor 2607, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan kepada kita, alaikum bisidiki, hendaklah engkau berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Setiap kejujuran akan menuntun kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannati. Setiap kebaikan mengajak kita menuju ke syurga. Wa ma yazalur rajulu yasduq. Dan tidak dikatakan orang itu jujur. Wa yataharra sidqah, sampai ia melakukan kejujurannya, hatta yuktaba indallahi siddiqa, sampai Allah mencatat Anda sebagai orang yang jujur. Hadis ini menegaskan kepada kita, seorang mukmin tidak boleh lari dari tabiat jujur, seperti yang kita lakukan dalam prinsip jangan ada
dusta di antara. Yakin, yakin. Apakah Anda tidak pernah membohongi suami? Jujur. Apakah Anda pernah membohongi suami? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jamaah yang dimuliakan Allah, kejujuran adalah tabiat yang harus diterapkan dalam setiap sendi kehidupan. Secara pribadi, prinsip ini adalah akar dari keimanan. Secara keluarga, suami istri tidak boleh saling membohongi. Kecuali ada kebohongan yang diperbolehkan untuk menjaga perasaannya. Masak, makanlah. Asinnya luar biasa. Enak Pak, enak. Tapi besok jangan masak lagi ya Ma. Jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa Damai Indonesiaku, Nabi senantiasa menuntun kita untuk menjadi orang jujur. Bahkan da'ma yaribuk ila mala yaribuk fa inna sidqa. Sesungguhnya kejujuran tumakninah, mengajak kita kepada perbuatan tenang. Wa innal kadibah, sedangkan kedustaan atau berdusta, riba, membawa kita pada tabiat yang tidak menenangkan atau jiwa yang senantiasa tertekan. Setiap dosa selalu menggelisahkan, termasuk dusta bagian daripada dosa, hingga dusta juga menggelisahkan. Pemirsa Damai Indonesiaku, Nabi juga menyindir orang yang jualan. Buka usaha, hati-hati. Kebanyakan pedagang itu dicap sebagai fujaron, fijir, orang yang jelek. Inna tujarah, setiap pedagang jelek di hadapan Allah. Fujaron, illa, kecuali manittaqallah, pedagang yang taat kepada Allah. Yang kedua, wabarro, senantiasa berbuat baik. Yang ketiga, sodak, pedagang yang jujur. Maka rata-rata pedagang itu fujaron, tabiatnya buruk di hadapan Allah. Rata-rata pedagang itu berbuat curang, kecuali sodak, pedagang yang jujur. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa dampak dari jujur? Apa dampak dari sifat jujur? Yang pertama, Anda selalu akan bersifat jujur. Sebab apa? Kebohongan itu nyandu. Berbohong sekali akan menagih untuk berbohong yang kedua kali. Betul? Berbohong kedua kali akan menagih untuk melakukan kebohongan yang ketiga kali. Maka sekali Anda jujur, kejujuran itu akan membentuk tabiat kita. Selamanya kita bersifat jujur. Pemirsa Damai Indonesiaku, apa keuntungan kejujuran yang kedua, Pak? Tadi sudah dijelaskan di surat Al-Ahzab ayat 35. Was-sadiqina was-sadiqat, laki-laki yang jujur dan perempuan yang jujur. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, maghfirahnya Allah, ampunannya Allah. Yang kedua, ajron adima, pahala yang sangat besar. Maka seseorang yang selalu menjadikan jujur adalah pakaiannya, orang itu akan mendapatkan keridhaan Allah. Orang itu akan mendapatkan ampunannya Allah. Dan orang itu akan selalu doanya dijawab oleh Allah. Alhamdulillah. Dan apa keburukan dari dusta? Apa kecelakaan dari seorang pendusta? Nabi berkata, ayatul munafikun thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Betul? Idza hadatsa kadzab. Kalau berbicara selalu berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf.
kalau senantiasa berjanji selalu mengingkari, wa idza tumina khaf, dan kalau dipercaya mengkhianati. Maka sudah pasti orang yang sering bohong, orang yang tidak jujur tergolong 3 dari sifat munafik. Dan munafik itu tempatnya di neraka. Dan maaf Bapak, munafik ini akan mendapatkan azabnya Allah bukan cuman di akhirat, tetapi hidup Anda merasa tidak nyaman dan disengsarakan di dunia. Orang yang sering berbohong, efeknya bukan cuman dirasakan di akhirat, tetapi di dunia. Salah satunya sanksi sosial, pendusta akan dibenci oleh masyarakat. Betul? Apalagi ibu-ibu paling tidak suka dibohongi. Betul? Perempuan paling tidak suka dibohongi. Coba punya suami ganteng tapi suka bohong. OMG, hello. Iya enggak? Yang ada makan hati makin lama makin kurus. Karena apa? Suami yang bertabiat pendusta bukan membangun rumah tangga, tapi membangun rumah duka. Betul? Sedangkan kita berumah tangga ingin membangun rumah tangga, betul? Kalau punya suami pendusta, Pak, lagi di mana jam 5 subuh, Pak? Meeting, Ma. Elah. Meeting apa jam 5 subuh? Ternyata selama ini sudah ada penggantinya. Astagfirullahaladzim. Jamaah yang dimuliakan Allah. Terakhir. Ada 3 tabiat. Thalathatun la yukumullahu. Yang tidak akan diajak oleh Allah berbicara. Wala yanduru ilaihim, tidak akan ditoleh. Wala yuzakkihim, tidak akan disucikan. Siapa? Wal munfiku sil'atahu bil halafil kadib, seorang pedagang yang pendusta. Demi Allah, semua kita dihindarkan dari tabiat dan sifat dusta. Amin. Dan menjadi hamba yang jujur. Amin ya Rabbal. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Pemirsa, ketahuilah bahwa kejujuran ini adalah menciptakan ruang awal kita untuk membuka pintu kesuksesan kita. Karena kenapa? Ketika kita mau mengakui kelemahan dan juga jujur mau mengakui kekurangan kita, itulah langkah awal untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Nah pemirsa, kita akan membahas lebih dalam lagi materi yang sangat menarik ini di sesi tanya jawab. Namun sebelumnya Ustadz Riza Muhammad sudah bergeser posisi untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah damai Indonesiaku, kali ini seperti biasa ada bagi-bagi berkah untuk jamaah. Insya Allah yang bisa menjawabnya akan mendapatkan 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Cukup gampang bagi jamaah yang bisa menjawab pertanyaan saya, maka otomatis jawaban benar itu akan dihadiahkan 1 juta rupiah persembahan dari Luwak White Coffee. Dan jangan lupa 1 juta harus dipotong pajak. Baik, fokus dan konsentrasi. Pertanyaannya sangat gampang. Dari 4 sifat tabiat Rasulullah yang bisa membangun dunia ini, salah satunya adalah sidik, yakni jujur. Ini gambaran bagi seorang pemimpin. Pemimpin bangsa yang bisa membangun negeri ini harus bertabiat jujur. Pertanyaannya adalah, apa arti dari jujur? Ada yang bisa? Arti dari jujur? Silakan Mbak, boleh maju ke depan. Dengan Mbak siapa? Salah satu tabiatnya adalah sidik atau jujur. Mbak siapa namanya Mbak? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Keke Zahira. Iya, sidik atau jujur. Apa makna sebenarnya kalimat sidik atau jujur ini? Sidik memiliki arti jujur atau dapat dipercaya.
Masya Allah. Takbir. Sidik atau jujur adalah orang yang dapat dipercaya dan kalau berbicara tidak pernah dusta. Alhamdulillah. Dengan Mbak siapa tadi namanya? Keke Zahira. Mbak? Keke Zahira. Keke. Habis Mbak Keku sahabat 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Alhamdulillah. Jangan lupa dipotong pajak. Pemirsa Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini.